Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya ucapkan salam sehat. Tema kita selama bulan April ini adalah berpuasa. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan ini untuk menyalipkan kedagingan kita. Kita masuk ke dalam lebih dalam dengan Tuhan, supaya roh kita menjadi lebih dewasa lagi. Saudara bisa berpuasa bersama-sama dengan kami semua mulai tanggal 15 April sampai dengan 1 Mei. Saudara bisa ambil puasa ala Daniel, yaitu berpantang makanan yang saudara sukai, terutama daging hewan berkaki 4 atau berkaki 2, bukan kaki meja tapi. Saudara bisa berpantang, ada panduannya, saudara bisa baca kembali, ataupun saudara bisa ambil puasa penuh selama 16 jam setiap hari, selama 21 hari, mulai dari jam 10 malam, saudara bisa berbuka pada jam 2 siang, hanya 16 jam saja. Mari kita lebih merendahkan hati, merendahkan diri kita, menghampiri Tuhan dengan menyalipkan kedagingan kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Mujizat-mujizat yang saudara harapkan dan kepekaan terhadap suara Tuhan akan makin dan semakin saudara nikmati. Amin. Oke, see you. God bless you all. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita dalam keadaan yang sehat. Kembali mengundang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bergabung di ibadah umum setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga di ibadah lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengingatkan pada bulan April kita akan menikmati ibadah Jumat Agung di tanggal 15 pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang sudah bergabung di kelompok persekutuan keluarga, mari kita juga mengundang dalam KPK gabungan melalui virtual hari Selasa tanggal 5 April pukul 7 malam. Mari berpartisipasi juga dalam persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan kolekte, dan jemaat pun juga bisa melakukan transfer ke rekening gereja yang tertera. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi jemaat yang sudah berpartisipasi dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael, dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Dan jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you. Shalom ibu-ibu Mahanaim yang terkasih. Mari kita akan belajar kembali bersama dengan Ibu Christine pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 jam 10 pagi sampai selesai. Ibu-ibu siapkan hatimu karena kita akan masuk dalam 2 sesi. Kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama. Bagi ibu-ibu yang beruntung akan mendapatkan 3 hadiah menarik. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera. Yuk
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang berseri-seri ya pada hari ini. Puji Tuhan, Allah menyertai kita sampai pada bulan ini, pada bulan April. Bukankah Dia adalah Allah yang baik Bapak dan Ibu? Amin. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh kembali datang di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa Bapa, tapi pagi ini kami rindu datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami kepadamu. Nyata pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tiap-tiap hari mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam setiap pergumulan Engkau Allah memberikan kami jalan keluar. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kami yang datang pagi hari ini dengan ucapan syukur, puji-pujian kami naikkan kepadamu. Manis Kau dengar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Dia Bapa yang pelihara saya dan saudara sampai pada hari ini. Tidak ada satupun yang kurang. Dia cukupkan saya dan saudara. Thank you Jesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
saat bersyukur. Tuhan berkati. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan yang beri makan tanpa bekerja. apalagi saya dan saudara. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan saudara, Engkau Allah yang lebih dari cukup. Engkau Allah kami yang mengenal setiap kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kurayala yala 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 kurasikira yala 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 kurasikira yala yala. Kau Tuhan lebih dari cukup. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Engkau Allah penjawab doa-doa kami. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Mari Bapak dan Ibu datang dengan iman percaya. Datang sebagai orang yang percaya kepada Dia. Datang sebagai anak-anak kesayangan Bapa. Datang kepada Bapa yang baik. Bapa yang tahu pada saat engkau menangis di kamarmu. Bapa yang tahu apa yang kau minta. Bahkan apa yang kau perlu.
Saya undang Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau meminta Dia dengar, saat percaya Dia adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saat kami bersyukur kepadamu, Engkau siap memberkati setiap kami. Saudara yang rindu diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Yes, mari kita tinggikan Dia. Dia mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa kepada saya dan saudara. Katakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang pertama Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan untuk dapat mengembalikan perpuluhan. Juga Bapak dan Ibu yang telah menyiapkan persembahan, kita akan dapat memberikannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, segala yang baik telah Kau beri dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat setiap kami dan menuntun kami berjalan pada jalan-jalan-Mu. Bapa, terima kasih, tiba saatnya kami rindu menabur di tempat ini, bahkan mengembalikan perpuluhan. Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari Bapak dan Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, meninggalkanku, Dia ada.
Dia aja sempurna. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ya Tuhan, saat kami berseru, sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulih. Mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ya Tuhan, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Yesus mengerti segala tetesan air mata kita. Saat kita di lembah kekelaman, Dia ada di sana. Saat engkau pergi ke ujung dunia, Dia ada di sana. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang saat ini bersama kami ada di sini. Mari Allah Roh Kudus, terangkan firman-Mu untuk kami, sehingga kami mengerti isi hati Kristus. Mari Engkau yang mengambil alih, kuasa-Mu dinyatakan. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk, shalom. Ya, secara tahu-tahu kita ada di bulan April ya. Kayaknya seperti kilat. Rasa-rasanya kita baru merayakan Paskah ya. Sampai lupa ya acara Paskah kemarin apa ya? Apa Pak Endria? Lupa pisan yo. Yang muda aja lupa, apa meneh yang tua. Siapa yang ingat Paskah tahun lalu kita bikin apa? Gak ada yang inget ya. Rasa-rasanya dunia ini begitu mencekam ya 2 tahun ini, sehingga yang kemarin aja kita melakukan apa sudah lupa saudara-saudara ya. Tapi ayo hari ini kita mau fokus firman Tuhan ya. Kita mau fokus kepada Tuhan. Judulnya bulan ini berpuasa. Kita baca Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Saudara yang baca ya. Mungkin lampunya bisa diterangkan supaya mereka bisa baca. Lama-lama mereka ngantuk, Pak ya. Kalau syahdu ini minggu ceria, diterangi aja. Jangan yang muka semua, saya kan lebih cantik nanti. Diatur kan ada yang harus dinyalakan yang ada ya. Jangan muka semua, saya terlalu silau. Tolong bagian lighting ya. Dibagi rata supaya yang belakang itu enggak tidur. Saya kelihatan loh dari sini. Ya, yang paling belakang sendiri itu ya. Bisa dipadangkan, diterangkan. Oke. Ayo kita baca 1, 2, 3. Bukan berpuasa yang ku kehendaki,
ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Berpuasa dalam Alkitab pada umumnya berarti tidak makan dan tidak minum selama waktu tertentu. Saudara bisa baca Ester 4 ayat 16. Bukan melulu menjauhkan diri dari beberapa makanan tertentu. Saudara bisa membaca tentang berpuasa ini dalam perjanjian lama itu apa, dalam perjanjian baru itu apa, dari website GAB Mahanaim ya, atau dalam edisi bulanan Shofar ya. Saudara akan dikirimi Shofar tiap bulan ya. Nah itu dibaca. Apa arti puasa? Saya tidak akan terangkan, nanti terlalu lama. Karena durasinya 1 jam saja, lebih dikit karena perjamuan. Tapi saya mau menjelaskan mengenai apa sih maksudnya puasa itu. Siapa di sini yang rajin berpuasa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau yang tidak pernah berpuasa, tolong angkat tangan. Loh, puasa enggak? Gak puasa enggak? Loh saudara ini virtual, manusia robot, orang mangan, orang ngombe. Ya udah ya, tunjuk ke bawah aja. Tapi kalau setelah saya terangkan ini mudah-mudahan saudara tergerak hatinya untuk melakukan ya. Amin. Sengaja ada panduan puasa ya di website itu dibaca ya. Saya tidak mengulang lagi membuatkan panduan buat saudara sebab yang lama aja belum dipakai ya. Pakai itu yang tahun 21 panduan puasanya bagaimana dari website kita ya. Saya akan menerangkan berpuasa bagi kita itu untuk apa ya. Yang pertama yaitu supaya kita ini hidupnya bersih ya. Menjaga kebersihan hidup kita ya. Coba kita baca di 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, Tuhan memakai orang-orang yang ingin hidup bersih, ya, bebas dari dosa. Artinya apa? Orang yang bertobat, itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat, jangan harap saudara dipakai Tuhan. Saudara pasti dipakai oleh iblis. Ya. Sebelum Tuhan memakai seseorang, maka ia lebih dulu membersihkan hidup orang itu. Ayo baca Maleakhi 3 ayat 2. Banyak ayat, dicatat aja atau nanti didengarin ulang siaran ini ya. Bagi yang di rumah bisa mencatat. Bisa juga memutar berkali-kali supaya mancep, supaya melekat saudara ya. Maleakhi 3 ayat 2, yuk kita baca 1, 2, 3. Jika seorang belum ya. Saya kalah cepet ambil oma ya. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudaraku, jangan dikira ya, saudara sudah bertobat wis terus hidup saenake dhewe. Tetapi lihat ini ya.
Siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Semua orang Kristen mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi siapa yang akan tahan ketika ia datang untuk kedua kali? Ketika ia datang pertama kali seperti bayi, semua orang bisa berdiri. Bahkan Herodes. Tetapi akhirnya ia juga mati. Tetapi pada hari kedatangan yang kedua kali dikatakan, siapa yang tetap dapat berdiri? Apabila Yesus datang kedua kali menampakkan dirinya. Siapa yang tahan? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Saudara, kalau saudara nggak tahu ya, orang memurnikan logam, logam mulia emas, datang aja kepada Pak Gem. Pak Gem lagi melebur emas, memurnikan emas. Karena kalau perhiasan ya, cincin ini ya, kaku ya, ini enggak murni saudara, ada logamnya. Kalau murni itu kayak jenang, ya bisa di beleot-beleot, jelek saudara, gak laku dijual, petot-petot. Tetapi itu murni, ya. Jadi kalau saudara tahu bagaimana panas apinya berapa derajat Celcius, jajalan saudara. Jajalan di sampingnya Pak Gem. Ya. Kemudian ia pun seperti sabun tukang penatu. Saudara, kalau siapa di sini ngelondri tiap hari? Umbah-umbah, bahasa kerennya laundry. Cek sawangane kok koyok genduk-genduk nyuci di pinggir kali, osok-osok, pakai papan dicewetok jedok-jedok gitu. Saudara, pergi Oma Ambon. Saya dulu punya Oma Ambon ya, jemaat. Siapa namanya kok lupa ya? Siapa yang ingat? Oma Ambon. Waduh, kalau ngelantang hem putih ya. Hemnya itu para penatua diakan periksaan, nantilah ada putih, onok semu-semu kuning, onok semu-semu biru, ya dulu di Wantek. Itu dikelantang namanya saudara. Jadi setelah disikat, kemudian tidak dikira, tetapi dijemur dengan sabun. Kalau saudara baju itu, loro apa enggak? Sakit apa tidak? Jadi bagi orang-orang yang baru pertama kali bertobat, kemudian dibersihkan oleh Tuhan, ra usah sambat. Tidak perlu sambat. Kok melok Tuhan gini ya tiba ya? Kemarin rasanya enak, gratis, dapat sembako gratis. Bareng sudah dibaptis sampai Pak Henry, kok aku diseneni terus ya? Gak oleh ngene, gak oleh baju mini, gak oleh celana rowak-rawek, ndak boleh tangan bolong-bolong, ndak boleh you can see Michael. Ya iya sih, ambune aku semaput lan. Jadi dibersihkan. Itu yang fisik, yang kelihatan. Saudara kalau menyanyi, kalau berkhotbah tidak boleh pakai celana ketat loh. Saya dapat itu saudara. Ketika pertama kali bertobat, kalau mau sekolah gak boleh celana legging itu loh, sing ketat itu loh. Nek sekarang enggak, tambah leggingan kabeh. Maksudnya apa iki? Nanti tidak boleh pakai baju mini, ketok dengkule ya, tidak boleh saudara-saudara. Ada banyak peraturan sehingga lemari baju saya itu terpaksa diobong kabeh. Ya, baju pesta yang dulu sundel bolong, tahu? Bolong punggungnya, dilorot saudara. Sekarang saya kayak ketegak gini ya. Tapi sopan ya. Tidak menerbitkan mata yang berbinar-binar. Tidak membuat hati melayang-layang jauh dari firman Tuhan. Kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Itu dibersihkan. Itu yang luar saudara, yang gampang. Gampang. Membakar lemari baju itu gampang. Dikasih orang yang 5 menit entek. Ya nggak usah dibakar. Tapi beli lagi itu angel saudara. Iya kan?
Saudara, karakter kita dibersihkan apa enggak? Oh, dibersihkan. Saya dulu kalau ngamuk itu pintu iso sempal. Tak banting, saudara ya. Ya. Kalau siwak sama orang ya, itu bertahun-tahun. Enggak usah tak jak omong, enggak apa-apa. Ya. Seperti gitu. Kalau marah, itu sampai ke langit suara saya. Mungkin hari ini nek sudah kadung kumat ya ke langit lagi, saudara ya. Tapi sekarang saya enggak kumat-kumatan. Karena tahu hari Tuhan sudah dekat. Lek pas aku kumat Tuhan datang. Aku kan disabuni lagi kayak sabun tukang penatu. Soro ya, enggak ikut terangkat. Jadi apa? Sebelum Tuhan memakai seseorang, Tuhan memurnikan kehidupannya. Mungkin saudara masuk sini bengong ya. Wih, sangar-sangar ya orangnya ya. Tapi masuk aja enggak apa-apa. Di mana-mana lebih sangar saudara-saudara ya. Tapi maulah dibersihkan. Namanya apa? Menjaga kebersihan hidup. Para WL, singer, pelayan mimbar, kalau dikatakan sama Pak Henry, hidup harus kudus ya, pacaran harus kudus ya. Kamu enggak boleh berbuat dosa ya. Oh, diprotes deh. Ini kok terlalu kudus ya. Jadi cari yang setengah kudus. Loh, mana ada ya setengah kudus? Masa kita diparuh gini, ini separuh hitam tuh separuh putih? Nggak bisa kan? Loh, kita wajib. Memang dalam perjalanan kita nggak bisa langsung 100% jadi orang kudus gitu. Kalau sudah 100% jadi orang kudus gitu, wes koyok Henok, wes nggak ada di sini. Sudah diangkat sama Tuhan. Amin. Tetapi karena kita ini harus membersihkan hidup kita ini tiap hari. Seperti saudara mandi setiap hari. Nanti kalau mandi itu ya, ingetin ini. Dosaku apa ya? Basuh. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Nyanyi itu nek mandi. Sadar bahwa kita ini besok iso berbuat dosa lagi apa enggak? Ya bisa saja. Tapi sudah tersedia darah anak domba. Kamu harus sadar untuk membersihkan. Jadi makin hari makin hidup dimuliakan. Amin. Yang kedua, jadi tadi satu, berpuasa bisa untuk menjaga kebersihan hidupmu. Engkau menyalibkan dagingmu, ingat bahwa kita manusia yang penuh dosa. Yang kedua, menjaga visi. Kita baca Mazmur 105 ayat 4-5. Mazmur 105 ayat 4-5. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, orang Kristen itu senengannya cari mujizat. Tapi nek soal penghukuman wis dilewati ya, ini gak enak ini. Ya, bangsa-bangsa dihukum, gak enak, gak usah dibaca. Nanti yang berkat, yang mujizat, yang kejayaan, kekayaan seneng. Tapi jangan lupa, mujizat dan ketaatan itu satu paket. Ya, satu paket. Visi itu bukan melihat masa depan. Ya. 2 tahun ini kita tidak bisa memprediksi masa depan kita. Kita di sini ada, sehat, itu sudah kasih karunia Tuhan. Amin. Terus saudara mau memprediksi, mau buka toko ini, toko itu, toko anu, mau buka perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan anu. Nggak tahu nih besok COVID lagi, tutup maneh. Ya, kalau nggak percaya, itu loh kerupuk saya itu loh. Ya, ada kacang, ada kerupuk. Dulu tiap minggu bisa kulaan, sekarang stuck. Karena apa? Takut makan kacang mbek kerupuk, takut batuk. Iya kan? Takut Omikron. Jadi gak laku.
Masa saya sing ngentekno, lah aku sing sakit. Gak bisa prediksi. Saya sudah beli apa? Apokat, nanas, segala macam itu sak kulkas di rumah. Lihaten. Es batu buat apa? Buat jus. Semua takut pilek. Jadi minumnya anget-anget. Loh, bisa memprediksi ndak? Ndak bisa. Itu hal kecil, cuma 100.000, 200.000. Dah neo. Yang miliar. Dah neo. Yang harus investasi triliun. Terus setak gitu. Saudara gimana? Hah? Bisa sakit. Stres. Ndak bisa. Kita 2 tahun ini tidak bisa memprediksi masa depan kita. Tetapi visi kita adalah melihat Allah yang bekerja dalam hidup kita selama 2 tahun ini. Amin. Selama 2 tahun ini apa yang kau kerjakan? Ternyata kalau saudara adalah orang yang saat ini berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat visi Tuhan di 2 tahun ini. Amin. Saudaraku, saya bawa saudara ke zamannya Elisa, ya. Elisa hidup di zaman Raja Yoram, juga sampai Yoas, Yoahas dan Yoas, 3 raja. Elisa itu namanya artinya Allah keselamatanku. Elisa, Allah keselamatanku. Sewaktu dia berperang, diancam oleh Raja Aram, ketakutan semua prajuritnya. Tetapi Elisa berkata, jangan takut. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, saudara itu tidak bisa lihat ya, apa yang sedang dilakukan Tuhan di alam di atas kita ini, di langit. Kuasa-kuasa di atas langit ini. Saudara tidak ketok, walaupun saudara pakai kacamata. Kacamata ini cuma baca jarak dekat, jarak jauh. Tetapi mata yang dibukakan oleh Tuhan itu bisa melihat apa yang tidak saudara lihat saat ini. Amin. Jadi ketika Elisa itu harus berperang dan Tuhan mengatakan janjinya bahwa ia memberi kemenangan, tetapi jika hari ini saudara pegang janji itu tapi saudara takut. Hai, ada orang di sini, saudara singetan, takut. Minta Tuhan buka mata rohanimu. Minta Tuhan buka seperti Elisa. Minta supaya Tuhan membuka mata bujang itu. Amin. Seringkali kalau saya misalnya berdua atau ya di keluarga ya, kadang kita berselisih paham kan. Tetapi ketika pemahaman itu datang dari Tuhan, kalau engkau mungkin bersikukuh, engkau akan perang. Betul? Engkau akan bermusuhan dengan suami, dengan anak-anak, dengan ipar, dengan mertua. Engkau akan dicap jadi musuh. Baiklah engkau berdoa, Tuhan bukakan mata mereka, melihat karya-karyamu bekerja dalam hidup mereka. 2 tahun ini engkau seolah-olah melihat kegelapan. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Tetapi ketika engkau minta Tuhan, singkapkan apa yang terselubung. Tuhan, berikan aku melihat rencana-rencanamu dalam hidupku. Mungkin kau ya masih gak ngeliat.
Soalnya kowe gak biasa poso. Halo? Ketika engkau biasa menyalibkan daging, maka mata ini akan tidak melihat yang ada, tetapi yang tidak ada. Amin. Dan itu engkau akan lihat, oh yes, I know that. Nah, seperti Elisa. Akhirnya yang terjadi ya memang kemenangan, wong Tuhan sudah janji. Dan yang berperang siapa? Tuhan. Bukan kita. Lihat. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Ada tak kereta berapi di dunia ini? Kobong. Sakwongi. Kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, ayo jaga visi kita. Kalau saudara pengen lihat apa sih Tuhan, mau Tuhan itu apa? Poso. Ambil waktu. Lu enak lu poso ini. Aku mengajar poso soalnya. Cuma 16 jam. Ya. Kemudian poso Daniel ala-ala Daniel. Ada sing kepengen makan ikan. Ikan lah boleh, ya sekarepmu saya bilang. Makan-makan no. Nanti sesuai apa yang kamu mau lihat. Ketika engkau betul-betul menyalibkan dagingmu, engkau akan melihat dengan jelas bagaimana kuda, kereta berapi ada di sekelilingmu. Amin. Jadi engkau melalui hidup ini tidak lagi takut. Amin. Tetapi maju dan terus maju. Amin. Saya tahu kok, banyak orang takut nek deposito turun, nek keuangan dikas turun, ya kan? Nek di dompet tidak ada uang, mulai takut, mulai tindakan tidak karu-karuan. Ya maklum, karena dunia ini perlu uang. Tetapi saudara, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ketika engkau tidak punya uang, apa yang Tuhan lakukan? Ketika engkau saldomu menipis, apa yang Tuhan lakukan? Dan engkau akan melihat pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Di bawah ada Doris. Ketika dokter sudah ngomong, wes gak iso diapa-apakno, dateng deh ke gereja. Aku bilang, wes gak usah nang oma-oma sakit maneh, Hedor, kamu di bawah, denger omonganku. Buka itu telinga. Rasah nang rumah-rumah sakit. Ya check up sih enggak masalah ya. Tapi tidak usah menderita. Di sini ada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan ada di dalam hidupmu, yang pertama ia membersihkan kamu. Yang kedua ia memulihkan hidupmu. Amin. Yang ketiga ia menuntun kamu. Amin. Hidup mati itu tidak masalah. Jika kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tapi percaya itu masalah. Percaya enggak kamu sama Tuhan? Yang mampu menolong kamu. Nyanyi terus saya, pertolonganmu setiap hari itu nyanyi no. Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Menjaga hati untuk selalu bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir. Bisa bersyukur enggak? Kamu masih hidup. Bisa bersyukur enggak? Kamu masih bisa bernafas. Bisa bersyukur enggak? Kamu masih bisa jalan. Bisa bersyukur enggak? Di Indonesia ini loh, kamu bisa makan, masih gak ada duit. Gak percaya? Di sekeliling pagar ini ada pohon. Lah godongnya iso dimakan. Amin. Kok ndak ada amin? Saya tadi pagi lak sarapan sama Tante Esther ndi wonge yo. Kok ndak ono? Di bawah yo. Terus sarapan itu apa itu namanya itu? Urap-urap ya, ada godong pohong, kecambah,
apalagi lah. Terus saya ngadukin. Enak ide ngomong, loh Bu Evi ini nandur dewi tajar ini. Loh. Lah apa aku nandur godong-godongan aku ngomong. Ya toh? Ya beli Bu, katanya Pak Gem, ya beli Bu. Oh, dikira kita di dalam masa kesesakan ya. Sampai ngeramban pagre wong. Ya aku ndak punya loh pohon kecambah. Mana ada siapa sih punya pohon kecambah duduk no aku sih. Lahan kecambah, kepengen tahu aku. Terus kacang panjang. Ya lumayan lah. Terus godong pohon. Memang ada. Di depan rumahku itu pohon. Dijajar-jajar godongnya akeh ya. Ya ndak salah juga Tante Esther ngomong gitu. Dipikir aku ngeramban pager. Masa kesulitan. Nah, ternyata bisa urip dengan alam Indonesia ini. Tetapi kalau saudara di Israel ada kekeringan, matek tenanan. Mati sungguhanan saudara-saudara. Elia pernah berdoa 3 tahun tidak turun hujan. Ya apa? Gak ada sawi, gak ada sayur. Bisa mati saudara. Maka dari itu saudara-saudara bersyukur. Amin. Kita ada di Indonesia bersyukur. Kalau saudara ini dikumpulkan di gereja ini dan saudara bisa melihat kehidupan orang-orang, ternyata mereka sehat segar. Amin. Yang gemuk tambah gemuk. Sekarang kurus no poso, ya kan? Tapi saudara juga melihat hati yang hancur ya. Karena apa? Hati hancur. Karena apa ya? Mereka harus dipulihkan di gereja. Di gereja ini bukan penuh dengan orang-orang yang happy, sukacita, sukaria, gak stres kabeh saudara. Mangkanya nang gereja. Coba kowe gak stres, kowe nang mall pasti. Halo? Coba kowe sekarang ini saldomu ATM itu miliar. Lah ndak bakalan duduk di gereja. Ku pastikan itu. Esti senyum-senyum. Biasanya ada PTC. Ya toh. Tapi sekarang dia duduk berdoa, setia, ikut sum doa, ikut nyanyi, ikut kur. Ya wes lebih baik itu. Jadi jangan harap kesempurnaan orang di sini. Di sini lu podo stres kabeh. Ya. Jadi harap maklum, jok tukaran. Amin. Ojo tersinggungan. Karena tanya ono, gue gak duit-duit ya pasti. Nek ada orang marah tanya ono, dompetmu kosong pasti. Lu kok ketawa kabeh, pasti kosong kabeh toh. Halo. Ini loh Pak Gem minta diisi, Pak Gem bagi-bagi angpo biasa. Tanya ono, Pak Gem stres bisa nopo enggak? Iya kan? Nah, baru ketawa ketemon kabeh. Tapi saudara-saudara, kalau saudara lihat di televisi, orang-orang pamer kekayaan, orang-orang pamer harta jadi sultan, tapi akhirnya masuk hotel Prodeo, ya kan? Lah itu pasti sing kena tipu ya orang-orang Kristen. Aku kepengen tahu listnya itu. Pasti Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Dan mereka pasti setor itu miliar. Ku pastikan. Tapi perpuluhannya Pak Henry ini aku tadi baca, ya toh. Wih, luar biasa. Sudah terkumpul 40 triliun Pak. Thank you. Amin. Jadi kadang-kadang saya mikir ya, kalau kita untuk taat aja ya, nggak mau, bagaimana kamu bisa diberkati? Ya, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Sampai akhirnya kamu, kok bisa ya aku dibalik jeruji besi? Oh di sini nggak ada yang ngaku. Ya, karena mereka berharap pada suatu yang tidak kelihatan, tapi hanya dijanjikan, janji manusia palsu. Engkau nanti bisa untung sekian persen, engkau nanti bisa begini, engkau nanti bisa beli Ferrari kayak aku gini. Saya pernah kok foto sama Ferrari wong.
Ya di London. Oh bagus, iya tak uang kok gak apa-apa aku foto-foto. Mungkin uangnya makan di dalam ngeliat nawi, gak duwe mobil numpang foto. Tapi ikut ngerasakan ya apa rasanya? Gak ada rasa apa-apa. Ya, gak ada rasa. Gak ada rasa terus celekit-celekit apa gatel, gak ada, ya gak ada rasa apa-apa. Jadi buat apa gitu ya? Maka hari ini bertobat. Amin. Bertobat. Kadang-kadang mau bangun tanah, mau ngelunasi tanah, hai, masih kerengkelan saudara. Tapi orang-orang kok bisa ya nabur-nabur di penjahat, di pembohong, di penipu. Kok bisa ya gampang ditipu? Sebab dosa turunannya sik melekat. Dosa Taman Eden ini masih melekat, gampang ditipu, gampang dengerno. Oh ayo invest 100 juta kok, enggak apa-apa kok. 10 juta kok, enggak apa-apa kok. 500 juta aja enggak apa-apa kok. Nanti akan kembali, gini gitu. Kok yo percaya? Tetapi janji Maleaki 3 ayat 10 ini enggak ono sing percaya. Bertobat. Bagiannya Tuhan ojo mbok pek balekno. Saya juga nak makan perpuluhan itu. Amin. Saya dikasih cuma 10% dari persepuluhanmu. Ya. Dan itu buat pelayanan saya. Ya. Bukan buat beli baju, bukan. Untuk saya melayani, saya tabur kembali melayani. Amin. Saya berharap tidak ada orang sing ketipu ya. Sama banyak loh, sing namanya apa sih? Apa sih namanya? Binomo, apa meneh? Hah? Apa? Wis nggak tahu lah, berarti itu melok be ya, semua bisa tahu namanya binomo. Fahrenheit, apa meneh? Wis pokoknya banyak lah. Tapi nek disuruh transfer ke rekening Henry Lee, Yohanes Suwito, kok gak dipercaya sih kuku iksu? Ya tapi saya melihat Kamsya, saudara yang taat Kamsya, amin. Saudara yang mentaati firman, pasti tingkap langit-langit dibuka, digerocokno sampai kebanjiran omahmu, amin. Kebanjiran berkat. Jangan sembarang diamin no yo. Nanti banjir tenanan. Roh Kudus akan menuntun jiwa-jiwa untuk bertobat mengaku Yesus Tuhan dan menuntun jalan hidup kita semua. Amin. Jadi kesimpulannya ya, berpuasa kali ini, ayo kita alami Tuhan. Amin. Yang enggak biasa puasa, enggak nutuk pun enggak apa-apa. Wong namanya latihan ya. Tapi yang bisa sebisa-bisanya salibkan dagingmu. Kemudian apa? Hiduplah fokus kepada Tuhan. Baca firman. Karena apa? Pengharapan di dalam Yesus itu pengharapan yang kekal. Ya. Ibrani 6 ayat 17. Pikiran kita tetap kepada Yesus. Ibrani 6 ayat 17. Karena itu, ayo kita baca bersama-sama. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Terus sampai ayat 20. Karena itu, loh kok meneh 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan kepada Yesus itu adalah pengharapan tentang kekekalan. Amin. Pengharapan itu seperti sau ya, yang kuat,
yang sudah dilabuhkan di belakang tabir. Artinya apa? Yang masuk ke dalam tabir, ini nanti kan Paskah ya, kita akan ada kantata Paskah. Saudara datang, saudara nikmati Yesus. Saya tidak menyuruh saudara menikmati pertunjukan, tidak. Tetapi kita mau menapak tilas bagaimana Yesus itu saat-saat dia hendak disalib, saat-saat dia di dalam penyaliban itu, supaya kita ngerti bahwa kita punya satu pengharapan yang kekal, ya, pengharapan yang seperti sau yang kuat, saudara, dan sudah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Maka dari itu baca firman itu ya, dan pegang firman itu, janjinya kuat-kuat. Kalau dia berkata, oleh bilur-bilurku, aku telah menyembuhkanmu, pegang itu. Jangan lagi terus gonjang-ganjing. Iya ya, beeng ini, beeng enggak, beeng ini. Jika kamu mau menerima karya penebusan Allah, percaya akan janjinya. Yang kedua itu, pikirkan Yesus saja. Bahwa penderitaan yang sekarang ini engkau alami, itu bukan apa-apa, saudara. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saudara menderita karena tidak punya uang, kalau saudara menderita karena sakit, kalau saudara menderita karena yang ada di bumi ini, itu ya bukan apa-apa ya. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi bayangkan kemuliaan kekal yang engkau akan terima. Itu lebih besar dari penderitaanmu. Jadi tidak usah digede-gede no penderitaanmu, amin. Mungkin engkau masih merasa sakit sekarang, sakit. Sakitan mana sama Yesus di atas kayu salib? Maksimal kan? Maksimal. Penderitaan di atas kayu salib itu, maksimal. Tidak ada yang lebih maksimal daripada itu. Kemudian apalagi yang engkau sekarang sedang derita? Mungkin semuanya itu akibat perbuatanmu sendiri. Salah investasi sehingga harus mengalami penderitaan. Kan kamu sendiri yang melaksanakan. Ya kita harus menerima penderitaan sekarang ini. Jangan mengeluh terus, tapi ucapkan syukur. Kamu masih hidup, kamu masih diberi kekuatan untuk katakan kepada iblis, hei kembalikan. Amin. Balik noh. Yang kesehatanku balik noh. Keuanganku balik noh. Tetapi ketika engkau mengeluh, engkau lebih baik nangis, tidak mengerjakan sesuatu apapun. Masuk doa puasa, pakai lutut, pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk nangis. Tetapi kita memuliakan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu yang hebat luar biasa pasti terjadi dalam hidupmu. Ojo lagi menangis, menangis suamiku gak mulai-mulai. Ya doakan kamu minta mulai apa enggak. Kadang-kadang istri-istri wis baba wis gak mulai pisan enak ngene. Ya wis gak kira balik. Tetapi ketika engkau kembalikan, hai iblis kembalikan, balik. Amin. Karena ada kuasa dalam mulutmu. Ada kuasa dalam mulut istri. Ada kuasa dalam mulut suami. Amin. Terakhir Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Kalau engkau stres, bisa damai enggak? Bisa makan enak enggak? Lihat aja orang stres itu, tambah suwe tambah kuru, tambah kurus, suwe sak kertas. Suwe kayak kertas ini apa ya? Itu nek orang stres, ya. Karena gak doyan makan. Ya nek gak doyan makan mending puasa sekali, ada kuasa. Tapi nek gak makan karena stres, itu ditipu iblis. Amin. Mau ditipu iblis? Engkau harus siap berperang sama iblis. Kembalikan jarahan-jarahan itu. Kembalikan hak-hakku. Kembalikan suamiku. Kembalikan istriku. Seperti awal ciptaan, semua baik. Siap untuk berperang? Buka matamu. Kau lihat kuda berapi. Kereta berapi di sekelilingmu. Buka matamu. Amin. Jangan jadi orang loyo-loyo. Stres terus, gak duit stres, gak pernah berdoa, apa mana puasa. Tak lihat orang yang gak duit ku lho sing lemu-lemu kabeh. Sing duit tambah kuru, tambah kayak kertas. Itu rasa kakean duit. Harus dibagi-bagi. Amin. Kok ndak semangat ngono? Puji Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh darah Kristus. Buat komitmen sebelum minum ini. Mau poso apa enggak? Mau perang apa enggak? Mau lari? Mau tinggalkan Yesus apa enggak? Nek mau lari enggak usah minum ini. Enggak ada gunanya. Tapi kalau kamu mau tinggal tetap berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri bersama umat segereja ini. Berdiri untuk negara, untuk bangsa, untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri. Untuk gereja ini, ayo berdiri. Amin. Abraham itu berdiri untuk kota. Tapi dia berhenti sampai hitungan ke-10. Kalau ia mau terus, Sodom pasti diselamatkan. Jangan berhenti. Jangan berhenti untuk berdoa. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Tuhan, kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Tetapi kami mau tegak berdiri di hadapan-Mu. Kami mau lawan iblis. Maka ia akan lari daripada kami. Di hadapan kami adalah tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami ketika kami kurang percaya. Ampuni kami ketika kami mengeluh dalam penderitaan kami. Tetapi kami percaya hari ini kekuatan baru Engkau beri. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah penolong kami. Biarkan siang hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami menelan penderitaan kami bersekutu dengan penderitaan Kristus. Kami percaya Engkau memberi kami kekuatan yang baru. Kami percaya Engkau memberi kami kemenangan atas dosa kami masing-masing. Atas dosa-dosa bangsa negara ini. Atas dosa-dosa keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang para petugas perjamuan. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan berkati Tuhan. Yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu Engkau jamah para petugas perjamuan. Layakan suci kuduskan kami
untuk kami melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Dan jamaah, seluruh jemaat yang hadir di gereja, baik di lantai 1, di lantai 2, layakkan dan suci kuduskan para jemaat ini supaya mereka layak menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Mari Bapak dan Ibu yang telah terima roti dan anggur, kita bangkit berdiri. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Bukankah roti yang kita bisa pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkatlah cawan dengan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang merupakan persekutuan kita dan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengingat segala penderitaan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita orang-orang yang berdosa. Yesus, sebenarnya kita yang di atas kayu salib salibkan, tapi Kau telah menggantikan kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Haleluya, yang bertobat kami mengikut Kau Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Haleluya. Berjanjilah kepada Tuhan Yesus untuk Kau mau bertobat, Kau mau mengikut Dia, dan Kau akan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan, kerjaanmu diberkati Tuhan, menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi semua yang menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan tubuhmu, katakan amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu
Aku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Nyatalah mukjizat-Mu bagi seluruh jemaat gereja Allah Baik Bahanai. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu sungguh hebat. Sudah jamah kami semua, mengurapi kami semua dengan minyak-Mu yang baru. Dan sudah Engkau berkati kami semua. Layakkan kami, suci kuduskan kami untuk kami layak menjadi anak-Mu dan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Kekasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.